Ya jadi hari ini mau sedikit berbagi tentang caranya shading watercolor. Jadi ya, uh, gue kebetulan membuka tempat tes gambar di Bandung dan ya ini beberapa tips-tips dan saran-saran yang biasa gue ajarin ke anak-anak gitu. Ya biasa tempat lesnya sih buat anak-anak gitu. Jadi ya Kak ya kalau tapi ada juga sih kayak mama-mama gitu, biasanya mama-mama dari anak-anak yang juga suka ikutan join gitu. Jadi biasa kalau misalnya mau mulai watercolor ada 3 hal yang perlu kita siapin. Yang pertama itu si watercolornya sendiri. Nah, watercolornya kalau sekarang pakainya yang mereknya Koi. Nah, kalau misalnya di rumah punya bisa dipakai ya. Terus ada juga yang misalnya bentuknya tube gitu, cuman asal jangan yang kayak mereknya gitar gitu kayak yang zaman dulu mah itu mah goreng. Terus kalau misalnya yang Koi mah ya udah yang student grade lah ya, minimal anak-anak arsitek teh kayak biasa pakai itu gitu. Ada juga yang lebih bagus, yang pigmennya lebih nyala atau gimana gitu. Nah, tapi ini ya udah cukup standar lah buat pemula. Terus ada juga kertasnya, jadi kertasnya kudu yang watercolor paper. Biasa yang paling oke sih saran gue yang Canson XL ini. Nah, Canson XL ini tuh 300 gram, jadi cukup tebal dan dia 30 piece tuh 100 ribuan gitu. Jadi kayak satu lembarnya 3 ribuan, ya lumayan lah. Biasa ada kertas-kertas lain kayak bisa satu lembarnya sampai 10 ribu gitu. Cuman memang ya beda kualitas lah. Nah cuman itu kalau buat pemula Canson XL cukup oke. Atau juga si brand ini Potentate. Nah cuman harus yang covernya ini ya. Kadang dia ada ngeluarin beberapa series itu tuh nggak terlalu enak gitu dipakainya. Biasa enak nggak enaknya tuh kayak pas nanti kita ngelakuin shading yang nanti bakal gue sedikit bahas di sesi hari ini. Sama satu lagi yang perlu juga adalah brush. Nah si brush ini macam-macam. Ada yang biasa sih paling sering kita temuin si mereknya Lira. Ya, Lira. Nah, atau juga kalau misalnya mau cobain boleh yang Artemisia yang mix hair. Jadi kayak kalau yang brush ada tuh yang kayak dari bulu binatang asli gitu. Nah, tapi itu mahal banget biasanya. Nah, kalau yang mix hair ini campuran jadi kayak ada dari bulu sintetis sama bulu binatang asli. Kalau udah kita mulai aja. Jadi kalau misalnya shading sebenarnya bisa macam-macam banget. Nah, tapi biasa gue ngajarinnya yang paling standar biasa kita bikin dulu si first layernya. Jadi ini kayak udah gue cobain bikin dan terus udah gitu ini first layer ini biasa warnanya satu warna jadi warna yang sama dan rata gitu jadi kayak nggak ada gelap terang atau gimana nya gitu. Nah kalau udah dari sini kita tuh bisa ada di sini gue bakal ngajarin 3 macam shading. Nah biasa dari catnya kita kasih air sedikit gitu terus taruh di palet biar lebih encer. Nah yang pertama adalah kayak cell shading gitu. Jadi kayak kita dari yang second layernya ini kita timpa. Nah gitu. Nah ini buat bikin si shadingnya. Nah biasa kalau shading yang gini tuh kayak buat bayangan-bayangan yang bentuknya kayak kaku gitu. Nah, kalau ingin si bayangannya kayak lebih apa ya, ngegradasinya kayak lebih halus, kita bisa pakai teknik yang kedua. Nah, yang kedua tuh kayak dari first layer ini kita timpa lagi pakai cat, tapi si teknik catnya tuh pakai teknik gradient wash. Nah, gimana sih teknik gradient wash? Kita tuh kayak misalnya ambil catnya, terus gini, kita celup air, boleh di tap sedikit ke tisu. Nah, kan itu pasti kayak si cat yang ada di dalam kuasnya tuh berkurang kan ya. Nah, kita wash lagi ke sini. Nah, terus pengen lebih mudah lagi, kita celup lagi sedikit.
terus tap lagi ke tisu. Nah, jadi warnanya bisa lebih muda. Celup lagi air, tap lagi tisu. Nah, warnanya makin muda gitu. Nah, ini tuh bisa kita pakai buat nambahin shading dari si first layer yang kita udah buat. Nah, jadi misalnya dari sini kita tambahin gini, sama kayak yang pertama, tapi kita celup air itu nah, sampai si warnanya tuh kayak blending atau mendekati warna first layernya gitu. Nah, terus yang ketiga, kita bisa juga kayak nambahin tekstur di atas si first layernya ini. Jadi misal kayak dikasih garis-garis lah, atau kita kasih titik-titik. Nah, tergantung dari apa yang mau kita tekstur apa yang mau kita kasih ke dalam si gambar tersebut. Nah, ini kalau misalnya di zoom. Nah, ini yang shading yang pertama, ini shading yang kedua, ini shading yang ketiga. Nah, sekarang kita coba aplikasiin ke gambar ya. Jadi gue udah coba buat gambar di sini. Oh. Nah, jadi kita bakal masih shading ke gambar tersebut. Kelihatan nggak sih? Oh ya. Nah, jadi aduh maaf ya saat buram ternyata. Nah, jadi misalnya nih ketupat ya. Terus udah gitu biar lucu gue kasih mata. Terus udah gitu, nah ini kan kayak baru first layer gitu kan. Nah, biasa sih memang teknik watercolor yang paling utama adalah layering. Jadi kayak kita harus nambah layer terus di atas layer pertama supaya si gambarnya itu makin ke build up gitu, kayak bentuknya terus shadingnya tuh makin kerasa dengan layer-layer yang kita tambahin di atasnya gitu. Nah, jadi mungkin secara tidak langsung kita sendiri sudah melakukannya pas kita bikin watercolor gitu. Cuman kita nggak sadar aja gitu kalau kita tuh sudah melakukan layering gitu. Nah, jadi si layering itu pertama kita semua warnain satu warna aja dulu gitu. Jadi kayak nggak harus ada perbedaan warna atau nggak harus langsung gradasi di awal gitu. Jadi langsung aja semua diwarnain yang sama dengan warna termuda yang kita pengen dengan warna dasar daripada si benda itu. Nah, kalau udah, baru kita tambahin second layer-nya. Nah, second layer ini harus ditambah setelah si layer pertamanya kering. Karena kalau misalnya layer keduanya kita tambahin pas lagi dia masih basah, tuh dia nanti kayak warnanya nggak akan jadi lebih gelap gitu. Jadi kayak nggak ada poinnya kalau kita nambah layer tersebut gitu. Nah, jadi sekarang gue mau tambahin layernya. Nah, yang pertama gue mau nambahin di sini nih di atas. Nah, di atas ini gue pengen bikin gradasi dari sininya gelap, makin ke sana makin terang gitu ya. Pakai teknik yang tadi ya, yang gradient wash. Nah, jadi di sini tambahin gitu. Kelihatan gak sih? Kelihatan. Nah, gitu. Terus celup air, tap ke tisu. Nah, ini kan warnanya makin muda ya. Terus celup lagi ke air, tap ke tisu. Nah, sampai warnanya kayak blending gitu sama si warna dasarnya. Kalau udah, gue yang ini kayak ada lip tekukannya gitu. Jadi gue tambahin pakai teknik yang shading yang pertama ya, yang kayak cell shading, jadi yang gak gue blending gitu. Karena pengen dia lebih gelap aja, karena dia kayak ada tekukannya. Jadi si warnanya jadi lebih kelihatan lebih hidup ya. Jadi nggak flat lah istilahnya gitu. Nah, terus tambahin lagi di sini yang ini nih, dia kan ada di belakang ya, di belakangnya si ini. Jadi pengen lebih gelapin lagi. Oh ya, si second layer yang ini bisa pakai warna yang sama dengan si first layer atau warna yang sedikit lebih gelap gitu. Buat nambahin si shadingnya. Nah, buat tambahin sini pakai yang teknik gradient wash ya. Di sini gelap.
celup air, tap sedikit ke tisu, celup air lagi, tap tisu. Sampai dia ngeblending sama warna yang first layernya. Nah, terus ini sama lagi. Aduh, maaf ya, nanti dibacanya nanti ya pertanyaannya. Iya, dibalasnya nanti aja. Ya, nah ini yang di sini juga mau ditambahin lagi sedikit. Nah, terus layering ini tuh nggak terbatas kayak cuman boleh 2 layer atau 1 layer gitu. Pokoknya yang penting mah sampai kayak kita mendapatkan tingkat kegelapan yang kita mau gitu. Nah, tapi harus pastiin kalau misalnya kita dari udah second layer nih ya, kita mau tambahin third layer, layer keduanya tuh harus udah kering karena kalau enggak dia nggak akan tambah gelap. Nah, terus ini kan kayak ada 2 dimensi gitu kan ya, kayak yang ini diamond gitu, terus ini ketebalannya. Nah, si ketebalannya pengen gue bedain supaya dia kayak nggak kelihatan bentuk si ketupatnya gitu ya. Nah, terus yang ini misalnya digelapin dengan pakai si teknik yang pertama aja, si shading yang cell shading, jadi nggak perlu di gradient wash. Kayak cuma ditambahin gitu. Nah, ini bisa pakai warna yang sama juga. Karena ini hijau-hijau juga gitu. Nah, gitu. Nah, jadi udah jadi lebih nggak flat kan ya, kayak jadi ada dimensinya lah gitu. Nah, terus misalnya udah dari sini, terus bisa ditambahin satu lagi nih, yang teknik shading yang ketiga, yang dikasih tekstur. Jadi misalnya si ketupatnya kan suka ada garis-garisnya gitu ya. Nah, boleh pakai kuas yang lebih kecil. Nah, terus biasa. Ini semua tadi pakai warna yang sama-sama aja gitu sih. Jadi nggak ganti-ganti warna. Nah, misalnya ini di garis-garis. Nah, pastiin selalu layer harus layer bawahnya harus sudah kering. Nah, ini lumayan agak lama ya, sedikit. Nah, misalnya yang ini pengen pasti sangat buram. Garis-garisnya arahnya ke sini. Tuh. Gitu. Nah, misalnya yang ini jadi kayak ada tekstur kayak garis-garisnya gitu. Nah, terus tadi ini kan yang depan second layer. Kalau yang ini udah third layer gitu kan. Nah, ini belum kering nih. Nanti dulu lah, tungguin dia kering dulu. Karena kalau belum kering, dia tuh nanti bakal kayak nyatu gitu sama si layer yang keduanya gitu. Nah, terus yang ini misalnya arahnya ke sana. Tuh. Nah, jadi kalau buat brush juga, kalau misalnya buat first layer gitu, biasa kita pakai brush yang agak besar, kayak macam ukuran 7 atau ukuran 5-7 lah gitu. Tapi kalau udah makin ke layer-layer yang detail, kita pakai brush yang lebih kecil. Ini bisa yang ini kayak ukuran 000 gitu. Nah, gitu. Nah, kalau udah kita bisa tambah, kita kalau buat matanya gitu boleh pakai drawing pen atau spidol apapun lah.
supaya dia lebih kelihatan. Boleh juga pakai watercolor sih sebenarnya, cuman ini biar cepat aja. Cuman pastiin udah kering ya. Jadi kalau pakai watercolor harus agak sedikit sabar. Nah, misalnya dia dikasih matanya gitu di situ. Oh iya. Ya. Mata satu lagi. Nah, terus biasa biar lucu, si mulutnya teh ditaruh di antara mata gitu. Jadi kayak kita distorsi sedikit gitu. Dia kayak mulutnya tersenyum dengan bahagia. Nah, terus biasa kalau mau dikasih pipi-pipi merah centil-centil, boleh ditambahin nih. Ini teknik layering yang sama ya. Jadi kayak pakai ini ya udah kering, pokoknya udah kering. Nah, dikasih pipi. Pipi pakai warna pink gitu. Terus biar lebih ala-ala, boleh dikasih lettering sedikit. Nah, ini letteringnya pakai brush pen gitu sih. Jadi lebih enak buat bikin kaligrafi. Ya, selamat berbuka. Hore. Mantap, mantap. Watercolor tutorial hari ini. Kalau ada yang mau ditanya boleh. Oke, ini pertanyaannya banyak nih, Mon. Pertanyaan terbesar yang dari tadi ditanyain, ini Monik cara nge-shootnya gimana ya? Oh, bentar ya, saya buka. Kelihatan nggak? Bentar ya, nggak kelihatan. Nggak ngomong soalnya. Ini. Halo. Oh, wow, oke. Kelihatan? Iya, kelihatan. Jadi memakai apa namanya? Lazy pot. Ada pegangannya. Nah, Oh, wow. bisa dibeli di Shopee. Silakan, guys. Juga karena Oke, misterinya sudah terungkap ya, guys. ya, Jadi ada pegangannya. lazy pot, jadi nanti bisa dicepit, cari yang cepitannya seperti ini. Supaya bagus gitu. Soalnya kalau yang cepitannya kayak pencepit gini, ada juga yang cepitannya gini kurang pakem. Mantap. Terus ini dari Fahri, Momon pakai drawing gum atau apa itu loh yang bisa ngeblok warnanya kalau mau bikin detail garis-garis putih atau titik-titik. Oh, itu bentar. Oh, itu bisa pakai masking fluid. Oh, kalau kata Dinda, liquid latex bukan? Oh ya, masking fluid. Ini masking fluid. Ada yang mereknya Talons ini atau Winsor Newton juga oke. Tapi jangan kenapa? Jangan apa? Jangan yang molotov, kalau nggak salah yang warnanya biru. Oh. Itu kayak rada di beberapa kertas nggak bisa dicopot gitu. Yang Winsor Newton tapi di kertasnya masih mendingan, masih bisa. Lucu banget itu. Maaf. di kertasnya nggak robek gitu kan kalau Winsor Newton. Enggak sih, Winsor Newton bagus. Tapi yang terus Winsor Newton bagusnya dia tuh kayak putih gitu kan warnanya, jadi kayak nggak akan terlalu ngaruh gimana gitu pas kita terus misalnya lagi iya betul. Terus ngelotokinnya pakai apa Momon biasanya? Bisa pakai belakang kuas jadi kayak digosok-gosok gitu gitu atau pakai jari kotor gitu. Jari dibersihin dulu lah, kan cuci tangan harus bersih.
Terus biasa sih kalau kemarin sih denger-denger sih kalau yang bikin kertasnya melotok juga karena mungkin kertasnya jelek gitu kayak Iya sih biasanya. kalau misalnya kertasnya yang 100% cotton gitu, itu kemungkinan besar buat dia melotok lebih kecil gitu katanya. Ada Oke. lagi yang mau tanyakan? Ini dari Kevin ya. Pas ngasih shadow, layer warna pertamanya bagusnya kering sempurna apa setengah kering, Mon? Kering sempurna. Kalau Oke. setengah kering dia bisa kayak keambil catnya gitu. Jadi pastiin kering sempurna baru tambahin layer keduanya gitu. Oke, baiknya kering sempurna ya. Terus ini dari Fahri, Momon ada tip nggak biar kalau ngewarnain nggak terkesan kotor gitu? Kesan kotornya dari apa ya? Kayak misalnya kalau misalnya mau nambahin warna gelap atau mau nge-layer pakai warna lain gitu kan kadang-kadang hasilnya menyedihkan. Itu mungkin tipsnya bisa mulai ngewarna dari kiri. Kalau kita nggak kidal ya, kita ngewarna dari kiri gitu. Jadi biar nggak kena tangan. Jadi kalau dari kiri kan yang kiri udah kering gitu ya. Terus nanti makin ke kanan, jadi nggak kena tangan kita yang ketep-tep. Iya. Terus kering Oke. ya nggak kotor. Terus ini ada lagi nih. Ini teman-teman Aku kalau ada ada pertanyaan lagi. Oh ya, Fahri silakan Fahri. Boleh. itu jadi kayak kalau misalnya warnain kayak shadow gitu biasanya ngambil warnanya ya udah warna yang sama digelapin atau ngambil warna lain. Biasa kalau paling mudahnya ya, paling standarnya teh pakai warna yang sama. Karena dengan teknik layering dia pasti otomatis jadi lebih gelap gitu. Nah, tapi kalau misalnya udah nanti shadingnya yang complicated banget, memang harus dicampur sama warna-warna yang lain gitu. Terutama kalau Jadi biasanya momon gimana? terutama warnanya tuh boleh kalau misalnya mau sampai gelap banget bisa kayak pakai warna komplementer, pernah dengar? Oh iya. Jadi warna yang di seberangnya gitu kalau di color chart gitu. Oke. Ini dari Jelly, biar cepet kering diapain ya? Pakai hair dryer, Je. Serius, gue tuh sampai nyiapin hair dryer gitu di tempat les supaya kering gitu. Tapi rusak karena anak-anak suka sembrono menggunakan. Sedih deh. Oke. Tapi kalau nggak ada hair dryer pakai apa dong? Ya, Dikipasin gitu. ya dikipasin atau nggak pakai hair dryer tangan yang ada di. Tapi itu aja. Tapi paling harus pakai hair dryer sih sebenarnya gitu. Oh, harus ya. Harus banget. Untuk hasil maksimal gitu. Oke. Harus kering banget sih kalau mau second layer gitu. Ini dari Tata, highlighternya pakai apa, Mon? Kuas sama cat air juga. Ini Pentel Touch. Oh, itu ada mereknya guys, brush pen-nya. Bisa dicari di Shopee. 22.000 Okay. itulah. Kalau lebih mahal ini jangan. Emang biasanya belanja di Shopee ya, Momon ya? Oke. Terus ada lagi nggak ya? Enakan sih kecil. Ada lagi nggak guys yang mau nanya? Iya, ada lagi. Oh, ini jadi ngecat juga mesti cuci tangan ya? Gitu ya. Harus menjaga kebersihan tangan ya. Aduh. Ada yang ngecat juga. Oh, itu tuh dari Bu Aji. Mom, biasanya kalau yang kamu bikin angpau itu dilukis tangan atau di digital? Oh, itu dia lukis dulu, baru di scan, terus diedit di Photoshop. Gitu. Oh ya itu tuh hair dryer toilet tuh oke banget tuh, Fah. Betul. Itu juga bisa dipakai untuk mengeringkan cat air. Ini dari Rahel, mendidik seni buat anak-anak dan atau mama-mama. Secara singkat mungkin. Ya kalau gimana ya? Kalau pokoknya kalau apa ya? Berbaginya tentang apanya dulu nih?
Misalnya pengalaman inilah ngajarin anak-anak Ya, kalau ngewarnain gitu, anak-anak ngelukis. mah beda-beda gitulah, tiap anak beda-beda. Terus kayak kesukaannya beda-beda. Eh, ada yang kayak diomongin sekali nurut gitu. Ada juga yang enggak gitu. Nah, cuman biasa sih kayak dari kecil kalau biasa kayak kelihatan gitu kalau anak yang dari kecil udah sering ngegambar, nanti teh gedenya teh kayak lebih luas gitulah tangannya gitu. Terus kayak ngelihat bentuk juga dia tuh kayak udah lebih bisa ngikutin gimana nya. Sedangkan kalau misalnya anak yang dari dulunya kayak nggak pernah megang pensil sama sekali, nah pas sudah lebih gedenya gitu dia kayak memang agak kaku gitu kalau ngegambarnya gitu. Cuman ya memang kalau yang namanya menggambar harus terus latihan dan ya latihan sih gitu kayak yang bikin makin bisa tuh karena kita sering berlatih gitu. Terus kalau mamak-mamak ya biasa eh, apa ya? Ya mamak-mamak. Ya biasa sambil tungguin anaknya nggak daripada nganggur suka ikutan gitu. Oh, oke. Ternyata ikutan ya sebenarnya. Iya, kadang ada yang suka juga gitu. Hmm. Tapi kalau mama-mama biasanya lebih semangat pas belanja art supply-nya dibanding pas ngelesnya. Oh, Seneng banget lebih belanja. suka belanjanya. Iya. Ini tadi ada yang telat nih, Natali ya. Eh, brand watercolor recommended tadi sebenarnya udah diceritain, tapi mungkin bisa dikasih tahu lagi, Mun. Boleh sih kalau misalnya mau baru awal-awal banget boleh pakai koi. Yang 24 sih, kalau yang 12 menurut gue terlalu kecil. Yang 24 kayaknya cukup oke. Terus bisa juga Winsor Newton. Winsor Newton, ininya hilang. Ya pokoknya si Winsor Newton lah. Pasti kenal si brand ini. Nah ini bagus sih, gitu Winsor Newton. Terus apa lagi ya? Kalau misalnya mau yang lebih mahal-mahal lagi sih banyak kayak Daniel Smith atau Sennelier atau si Holbein juga ada gitu. Cuman sejauh ini koi cukup oke sih gitu. Ah, oke. Ini sama ada yang nanya, eh, bisa dijelasin niupnya yang benar gimana biar airnya nggak nambah gitu, ya, dari Jocul ya. Suka gitu ada suka nggak masuk akal pertanyaannya. Gimana niupnya supaya dingin nih? Sampai kesel tuh momennya. Oh, dikeplek-keplek ya guys. Enggak, tapi mendingan pakai hair dryer sih gitu. Oh, oke. Karena kadang bisa kayak keluar-keluar cat ya gitu. Investasi di hair dryer ya guys. Hair dryer.